Wajar kita mengkritik. Dalil membuat ormas itu kan penyambung lidah masyarakat. Dalilnya, maka ketika ormas ini tidak menjadi penyambung lidah masyarakat, malah menjadi penyambung lidah bos-bos tambang, ini kan problem. Wih, gagah betul nih. Nih yang kemarin demo ya. Wah, anjay. Waduh. Wah, anjay. Coba kita lacak nih bajunya. Tulisan Gibas. Waduh, ini ormas Gibas ternyata. Yang kemarin demo ke DPRD itu ormas Gibas salah satunya. Ini jelas. Dan saya lihat nih yang berjalan luar biasa gagah di depan itu adalah ketuanya. Namanya Kang Iwan katanya. Ternyata bukan supir truk pengangkut material tambang-tambang teing. Bukan pekerja tambang-tambang teing. Ternyata ada ormas di belakang aksi demonstrasi kemarin itu. Kan agak janggal sesungguhnya. Kita coba baca dulu nih. Ormas ini apa sih sesungguhnya? Dan fungsinya apa? Ormas itu penyalur aspirasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Pemenuhan pelayanan sosial. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ormas. Pertanyaan kita yang kemarin demo buka kembali tambang-tambang ilegal yang telah ditutup. Itu kira-kira ya mendapatkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat untuk menjaga atau bagaimana? Atau sengaja untuk merusak. Ini kontradiktif dengan tujuan ormas itu didirikan. Udah jelas tambang ilegal. Udah jelas-jelas merusak alam. Udah jelas-jelas merusak lingkungan. Udah jelas-jelas akan sangat merugikan masyarakat. Ini sekelompok orang, organisasi yang mestinya kemudian wadah untuk penyaluran aspirasi masyarakat tetapi dipakai untuk membunuh secara perlahan masyarakat. Iya dong. Bahkan sudah ada yang kejadian kan. Truk pengangkut material tambang itu menabrak orang sampai meninggal di sana. Jalan-jalan udah jelas rusak. Mending kalau kemudian ada izinnya. Mending kalau kemudian bayar pajak kepada negara, akhirnya negara bisa bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan yang telah dilalui truk pengangkut material tambang. Ini kan enggak. Enggak ada izinnya, otomatis enggak ada pajak yang masuk. Enggak ada pajak yang masuk, enggak ada kewajiban untuk dari material tambang itu hasilnya untuk perbaikan jalan. Kemudian, lalu kita cek nih tujuan Gibas itu apa sih? Ini saya bukan memukul rata semuanya, tetapi yang di Subang itu yang kemarin demo, kenapa diawakan ku Gibas gitu loh. Harusnya kan kalian menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Ditampung aspirasi masyarakat, ini kan nggak ada berpihaknya kepada masyarakat. Masa tambang ilegal dibiarkan, masyarakat yang lain yang kena dampak buruknya, lalu kemudian ketika ditutup Anda marah-marah, justru mestinya ormas Gibas itu ada di depan untuk menutup seluruh galian tambang ilegal, bahkan yang legal. Bila kemudian dipertimbangkan, ini bakal merusak lingkungan, merugikan masyarakat, ormas Gibas mesti ada di depan untuk menutup itu. Jangan berikan izin, tekan pemerintah, jangan berikan izin. Tambang itu beroperasi. Karena pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Kan mestinya kayak gitu. Kenapa ini logikanya menjadi kebalik? Logikanya menjadi kebalik. Ini kan logika menjadi kebalik, Pak. Jangan sampai jadi citra buruk bagi ormas Gibas di berbagai wilayah yang ada di Nusantara ini. Itu. Coba di tempat kalian, ormas Gibas itu seperti apa? Atau ormas-ormas yang lain? Biar tidak dikatakan tendensi juga.
Ya, karena ada yang pakai baju jelas gibas itu. Makanya saya sangat prihatin. Ini organisasi kemasyarakatan yang mestinya menampung aspirasi masyarakat, yang mestinya membela masyarakat. Ini kok berperan sebagai seolah-olah penghancur, membunuh sedikit demi sedikit. Itu hukum kausalitas, Pak. Alam dirusak, tanah kemudian digali seenaknya, itu hukum kausalitas. Pasti akan longsor, pasti akan banjir, udah jelas kerasa jalan marusak. Kan itu harusnya membela, bela yang kemudian mau nutup tambang. Mestinya ini malah bela tambang ilegal beroperasi kembali. Apa ini? Aduh, kacau. Nih, coba kita baca sekilas tentang ormas biar kita paham juga, karena perwakilan masyarakat. Saya bagian daripada masyarakat. Dan ini yang nonton juga tembuslah berapa puluh ribu, ini bagian daripada masyarakat juga. Kira-kira aspirasi kalian dibawa nggak oleh perwakilan ormas ini? Membela kepentingan masyarakat nggak? Mewakili masyarakat keseluruhan apa tidak? Mayoritas apa tidak? Gitu loh. Wajar kita mengkritik. Dalil membuat ormas itu kan penyambung lidah masyarakat. Dalilnya, maka ketika ormas ini tidak menjadi penyambung lidah masyarakat, malah menjadi penyambung lidah bos-bos tambang, ini kan problem. Bila seperti ini. Ini bertentangan dengan hukum awal pendiriannya. Gibas, Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi. Walah, salam cinta damai. Ini bagus tuh. Gabungan Anak Siliwangi. Gibas adalah wadah aspirasi dan kejuangan anak-anak bangsa yang menitik beratkan pada gerakan kemanusiaan dan moral yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan merupakan wadah himpunan anak-anak bangsa yang berasal dari semua asal-usul. Ini wadah aspirasi dan kejuangan anak-anak bangsa yang menitik beratkan kepada kemanusiaan dan moral. Mana bentuk kemanusiaan dan moralnya, Pak? Udah jelas ada yang meninggal. Gara-gara truk pengangkut material tambang itu. Ayo mari kita kemudian ada perbaikan sama-sama, khususnya di Jawa Barat lah. Ormas-ormas juga kemudian ada perbaikan biar citranya nggak buruk. Tahu kan kemarin ketika ada keributan antara PP dengan Grijaya itu, lihat di medsos. Wah, betapa buruk citranya. Bahaya nggak? Bahaya bukan bagi kita, bagi ormas itu sendiri. Kembalikan citranya menjadi baik, menjadi positif. Malah ditambah dengan yang kayak gini. Membela tambang ilegal supaya kembali beroperasi. Astagfirullahaladzim. Nggak habis pikir saya. Kemudian nih kita lihat beberapa videonya juga betul nih. Itu yang gondrong itu kemarin yang orasi ya. Berarti ya udah ini mereka semua. Pantesan Kang Deddy itu belak-belakan. Jadi ya mungkin aja ini ormas yang mendapatkan limpahan rezeki dari tambang-tambang ilegal itu. Mending yang legal, yang sesuai dengan aturan, yang tidak berdampak terhadap lingkungan, yang tidak berdampak terhadap merugikan masyarakat, jalan dan lain sebagainya. Ini mah tambang ilegal di-backingi seolah-olah kan kayak gitu. Gak betul ini. Oh, ini ketuanya. Ini ketuanya Kang Iwan. Kembalikanlah fungsi ormas itu sebagaimana pendiriannya. Sebagai corong penyambung lidah masyarakat. Otomatis mesti membela masyarakat. Bukan membela bos-bos tambang. Ya, sekali lagi, penyambung lidah masyarakat. Kita ini sudah sangat bersyukur punya pemimpin
yang bertekad untuk menjaga alam Jawa Barat, menjaga hutan Jawa Barat, menjaga lingkungan Jawa Barat, menjaga masyarakat Jawa Barat dari kemadaratan yang lebih luas. Kalau tidak dicegah sejak dini, kita sangat bersyukur sekali. Bahkan kemudian kita kecam pemimpin-pemimpin sebelum ini. Kenapa tidak menaruh perhatian lebih terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi dan itu akan buruk dampaknya lalu tidak dicegah? Ya, kan itu kemana kemarin tuh Kepala Dinas SDM yang bertugas untuk mengawasi urusan pertambangan. Kok bisa marak terjadi tambang-tambang ilegal di mana-mana? Ini jelas akan merusak lingkungan, Pak. Ujungnya satu kali lagi hukum kausalitas. Alam dirusak, banjir akan terjadi. Alam dirusak, longsor akan terjadi. Ujung-ujungnya apa yang terjadi lagi? Siapa yang kena dampaknya? Masyarakat Jawa Barat, Pak. Di sekitaran tambang. Boleh jadi gara-gara banjir itu rumah roboh. Gara-gara longsor itu rumah roboh. Itu harus kita berpikir panjang ke wilayah agar kita menjadi masyarakat Jawa Barat yang bijaksana, ya, dan tidak aing-aingan hanya karena mendapatkan per hari misal makan gaji tanpa mempertimbangkan 5 tahun 10 tahun ke depan dampaknya akan seperti apa. Ini bahaya, Pak. Jadi ayat bahasa, kalau kita baik kepada alam, maka alam pun akan baik kepada kita. Kalau kita jahat kepada alam, maka alam pun akan jahat kepada kita. Siapa yang mampu mencegah amukan alam? Tak ada yang bisa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembalikanlah fungsi ormas kepada pendirian awalnya untuk menampung aspirasi masyarakat, membela masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.